Selamat siang saudara, Shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya waktu kami menyempatkan diri di tempat ini, waktu Tuhan mengundang jemaat-Mu, kami berdoa supaya Tuhan mau berbicara untuk kami. Tuhan mau deal untuk kami, Tuhan mau menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan mau membukakan kami supaya kami melihat apa yang Tuhan lihat. Supaya hati kami merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang Kudus bekerja menerjemahkan apa yang akan dibicarakan dalam momen ke depan ini. Supaya setiap kami membawa pesan dari Tuhan untuk hidup kami. Dan kami bisa relate dan bisa melihat apa yang Tuhan mau berbicara dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami untuk menjadi kuat, menjadi seorang beriman yang teguh. Dan kami boleh mengenal Kristus lebih baik sepulang daripada sini. Kami berdoa supaya hamba-Mu diberi kuasa dari Roh Kudus Tuhan dan diberikan power dari surga. Supaya dia boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Supaya dia dikuduskan, diberikan kekuatan. Supaya sekali lagi melalui lidah bibirnya firman Tuhan boleh dinyatakan. Hamba berdoa, bersyukur atas semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Shalom. Jadi kita senang sekali hari ini kita mau membahas satu tema tentang Musa ya. Tentang Musa, yaitu saya dikasih satu subtitlenya, yaitu bagaimana hidup yang disiapkan diurapi Tuhan untuk kita bisa membawa dampak di dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Jadi saudara, kalau saya boleh mulai dengan perkenalan sedikit ya. Jadi saya ini hambanya hamba Tuhan. Saya bilangnya, karena istri saya hamba Tuhan, sayanya hambanya hamba Tuhan artinya ya. Nah, saya saat ini tadi sudah disebutin beberapa pelayanan saya dan saya bekerja penuh waktu di Indosemen, saudara ya. Jadi saya ini bekerja penuh waktunya di Indosemen dan saya adalah pemimpin di Indosemen dan orang yang memanage, Tuhan kasih full time job dari Senin sampai Jumat. Dan Sabtu Minggu saya banyak pelayanan di Unike, di Saat, dengan acara yang berbeda-beda ya. Dan termasuk hari ini saya menyampaikan sharing firman Tuhan. Dan saudara, saya sebagai awam itu kadang banyak yang tanya saya, why stay in marketplace? Why you stay? Ya, kenapa kamu tetap aja stay di marketplace? Nah, saya sempat bergumul sebetulnya. Ya, saya sempat bergumul tahun 2011 saya berhenti. Jadi direktur keuangan di Indosemen ya 2011. Kemudian saya waktu itu karena baca buku Halftime. Buku Halftime itu Bob Bradford dan dia mengatakan setiap orang itu seperti main bola. Ada babak ke-1, ada babak kedua. Kemudian di tengah-tengahnya ada halftime. Nah biasanya umur 40-an itu kurang lebih umurnya halftime. Katanya ya. 40 sampai 50 itu halftime. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setelah dia main bola babak pertama, dia akan bertanya, apa gua seumur hidup jadi, misalkan kalau saudara kerjanya jadi account payable, ya, jadi yang tukang masukin key in. Apa gua seumur hidup akan menjadi account payable? Apa seumur hidup aku jadi tukang nyalain mesin pabrik? Apa seumur hidup saya akan lakukan hal yang sama? Nah itu kurang lebih di halftime Tuhan mau recalibrate istilahnya, redesign, ya, rekalibrasi. Saudara tahu nggak recalibrate itu artinya? Recalibrate itu mengadjust hidup saudara. Ya, mengadjust hidup saudara. Satu kali saudara ada profesional, director utama salah satu perusahaan, dia baru beli mobil. Ya, baru beli mobil. Kemudian beli mobil kurang lebih 2 minggu, mogok mobilnya. Nah, terus dia komplain. Waduh, ini kenapa mogok nih? Ya. Terus dia datang ke dealer. Dia telepon dealernya, call 911-nya tuh, call dealer, terus panggil itu mobil derek, terus diderek, terus udah dibuang, terus disuruh cek, kamu dijual mobil salah, terus habis itu, wah maaf Pak, mobil Bapak mogok karena gak ada bensin. Jadi CEO itu agak malu ya, terus dia bilang, tapi kenapa bisa gitu? Oh ternyata itunya, gauge-nya apa tuh, ya untuk bensinnya rusak, jadi kelihatannya masih ada bensin. Tapi nggak ada bensin taunya, itu namanya recalibrate. Kalau kita nggak recalibrate, kadang-kadang kalau kita beri timbangan, ya timbangannya udah rusak. Pas kita nimbang kelihatannya 45 kilo aja sayang perempuan ya kan. Jadi dia seneng aja udah, padahal rusak. Ya, padahal kita makin gemuk, banyak orang bilang kok kamu makin sehat ya kan. Tapi dia seneng aja pakai timbangannya, enggak gue nggak naik, taunya rusak timbangannya. Ya, nah saudara
Itu waktu tahun 2011 saya dipanggil Tuhan untuk recalibrate. Dan akhirnya saya masuk sekolah teologi ya 2 tahun. Sekolah teologi ya 2 tahun, 2011 sampai 2013. Kemudian saya bertanya-tanya Tuhan, what God wants me to do. After 17 tahun melayani bersama-sama teman-teman Unike di Sahabat Kristus. Dan waktu tahun 2013 itu saya tunggu-tunggu, nggak ada gereja yang hubungin untuk saya jadi hamba Tuhan, nggak ada yayasan. Tapi ada 5 perusahaan besar, perusahaan publik yang datang kontak saya, ya bahkan Indosemen punya owner dari Jerman datang ke Dallas juga minta terus ngomong sama saya, ya 6 bulan saya sekolah dia udah datang, yuk kita dinner. Are you done? Are you done gimana? Are you done baru sekolah ya. Terus tahun depan dia datang lagi, are you done? Nah terus kenapa? Karena dia mengundang saya untuk mimpin. Terus ada perusahaan lain juga mengundang saya untuk mimpin perusahaan. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, kok gue masuk sekolah teologi ya, tapi ujung-ujungnya jadi masuk ke marketplace. Nah terus saya konsultasi sama beberapa pendeta yang tadinya marketplace jadi pendeta. Dan ini jawabannya. Katanya, kamu tahu gak Christian? Di tempat usaha pekerjaan bukan di gedung gereja. Di tempat itulah banyak anak-anak Tuhan menghabiskan waktunya. Yang kedua katanya, kamu tahu nggak? Saya nih sudah jadi pendeta, semua pada tutup pintu. Waktu saya ketok, saya mau ketemu, dipikir cari dana. Ya, jadi saya agak pada nggak mau ketemu saya lagi. Ya, waktu saya CEO semua ngundang saya makan siang. Ya, jadi semua pengen ketemu, semua minta coffee time. Jadi kita kalau jadi CEO enaknya gitu, saudara. Chief Entertainment Officer kan enak kita. Ya. Jadi kerjaannya cuma ngapain? Cuman kata anak buah saya, Bapak enak kerjaannya ngapain? Cuman lunch, coffee ya. Nah kata dia, tapi kalau kita udah jadi dari CEO jadi pendeta, biarpun gembala sidang abarof, kalau kita ketok pintu, ya, wah, ini Pak Billy mau minta apa lagi nih katanya. Ya, nah mungkin saudara itu jawaban daripada salah satu teman saya. Kemudian yang ketiga katanya, anak-anak Tuhan itu ya, yang di marketplace dia yang ketemu dengan lintas agama. Saudara-saudara nih yang berada di marketplace, saudara lebih ketemu lintas agama daripada saya. Dan kemudian kata yang keempat, anak-anak Tuhan itu dapat ditransformasi. Waktu dia ditransform, dia seperti bawa petromak. Bawa petromak itu paling berguna di tempat yang gelap apa yang terang? Iya. Kok kita bawa di sini petromak, kita nyanyi-nyanyi haleluya gitu kan. Ada sih dampaknya, tetapi lebih berguna waktu kita bawa di tempat gelap. Ya. Nah itu yang akhirnya saya memutuskan waktu itu tahun 2013 saya masuk kembali ke Indosemen, jadi orang nomor 1 di Indosemen. Nah itu sebabnya saudara ya. Dan waktu itu kata istri saya, untung lu gak sekolah di Saat. Di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kenapa? Karena kalau di Saat waktu di wisuda diumumkan. Christian Kartawijaya, Master of Christian Education dari Fakultas Christian Education. Yang akan melayani di PT Indosemen Tunggal Prakasa. Kan gak enak katanya ya. Kata dia begitu. Tapi saudara-saudara saya bersyukur pada Tuhan saya ditempatkan spesifik. Ya, nah saya mau cerita spesifiknya apa hari ini. Saya percaya waktu dan pengalaman hidup saya itu Tuhan banyak bentuk, banyak proses. Ya banyak proses. Dan saya melihat tipe-tipe pemrosesan itu kadang-kadang saya menjadi tipe seperti si kentang. Ya kentang ini kelihatannya keras, betul gak? Ya kelihatannya keras, kelihatannya kokoh, kelihatannya bisa tahan banting. Ya. Saya nggak berani ngomong kokoh terpercaya, ini dipikir ya. Jadi tadi pagi saya, jadi kokoh kuat ya, dan terpercaya. Ya. Sehingga waktu dia direbus, dia jadi apa? Jadi lembek. Kadang-kadang orang kelihatannya hebat, kokoh, tapi baru ketahuan waktu kita ngalamin kesusahan, betul gak? Akan ketahuan siapa lu. Ya, dan saya melihat ada lagi orang yang dipercaya menjadi seperti si telur, si egg ini. Yaitu apa? Kelihatannya ringkih. Tapi waktu kita direbus menjadi keras. Saya mendengar banyak kesaksian daripada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus. Satu kali di Unike kami bikin seminar anak kebutuhan khusus.
Waktu saya hadir di sana, saya mendengar kesaksian pas saya datang ke seminar itu yang kami adakan. 85% perempuan semua. Saya salah satu minoritas di situ. Terus saya dengar kesaksian ibu-ibu. Terus ibu-ibu bilang, waktu kami mempunyai anak kebutuhan khusus. Anak yang terbelakang. Suami saya meninggalkan saya. Suami saya depresi berat. Suami saya menyalah-nyalakan saya. Itu pria itu seperti kentang. Pria-pria kentang lo, ya kan? Nah, ya. Udah ngerti apa? Kelihatannya keras. Tapi waktu ada kesusahan, dia yang paling depresi. Tapi wanita-wanita itu kelihatannya ringkih. Tetapi paling kuat, betul gak? Makanya lebih banyak janda daripada duda, betul gak? Setuju saudara? Kalau duda kawin lagi. Ya. Tapi kalau banyak coba, ya kan banyak janda. Karena dia kuat. Waktu makin susah makin kuat tuh perempuan, hebat ya. Tepuk tangan untuk perempuan saudara ya. Nah, yang ketiga bisa juga kita seperti si kopi katanya. Kopi ya, waktu dipanasin direbus kita membawa fragrance. Di-grinding menjadi bubuk tapi waktu direbus kita membawa keharuman. Nah itu proses hidup yang saya mau saudara renungkan hari ini. Melalui kehidupan siapa? Kehidupan Musa ya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, Kisah Rasul 7 ayat 20. Kisah para Rasul 7 ayat ke-20 demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan lewat TB2. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik di dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas orang Israel itu. Ya, dengan cara membunuh orang Mesir itu. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Keesokan harinya ia muncul lagi ketika 2 orang Israel sedang berkelahi lalu berusaha mendamaikan mereka. Katanya saudara-saudara, bukankah kita ini saudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Namun orang yang berbuat salah kepada temannya menolak Musa dan berkata, siapa kamu? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin? Wah, langsung takut si Musa ini mendengar perkataan itu. Dan Musa lari, run away. Hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Tanah Midian itu seperti padang gurun saudara ya. Dan di situ dia memperoleh 2 anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Lalu ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat. Datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Musa pun gemetar dan tidak berani melihatnya. Lalu firman Tuhan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat yang engkau berdiri itu tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin dan hakim. Musa lah yang diutus Tuhan menjadi pemimpin dan pembebas dengan perantara malaikat yang telah menampakkan diri padanya di semak duri. Dialah yang membawa mereka keluar, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, di padang gurun selama 40 tahun. Demikian firman Tuhan, saudara yang kita baca. Dan yang berbahagia adalah saudara yang mendengar dan bisa melakukannya. Bukan hanya mendengar tapi mau melakukannya. Amin. Nah, sekarang kita melihat satu demi satu. Saya bersyukur hari ini puji-pujiannya sangat jelas mengantar kita bahwa you are special. Betul kan?
Saudara adalah spesial. Musa dilahirkan dengan spesial. Waktu dia lahir, masanya sama, waktu itu ada pembunuhan bayi. Dan Musa itu sangat spesial bagi orang tua, tetapi waktu itu dia mengalami kondisi, ya, tipologi seperti Kristus itu, maksudnya dia bayi Musa itu lahir dari situasi yang khusus. Lagi diuber-uber bayi, Yesus juga sama enggak? Sama, lagi diuber-uber. Ya kan? Kemudian Yesus lahir disembunyikan enggak? Dibawa lari sampai enggak ada tempat. Masuk ke kandang binatang. Si Musa juga disembunyikan, dimasukin di dalam tempat seperti palungan juga. Dan dialirkan di sungai. Ya ini very khusus, jadi very special, saudara, very special. Ya jadi saya percaya tadi yang dinyanyikan sama kita ini ayatnya ya sebetulnya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. You are the masterpiece katanya. Kamu spesial ya. Saudara percaya gak kamu spesial? Betul? Nah, kadang-kadang kita meragukan itu. Saya saudara waktu remaja saya sempat meragukan apakah I am special. Saya bilang kenapa? Karena kok if I am special saya gak bisa ngomong R. Nah ya, waktu itu sampai sekarang masih oke lah ya, caputo lah ya, sedikit lebih baik ya. Tapi saya nggak bisa ngomong R dengan baik. Tapi lumayan lah Tuhan memproses saya ya, memberikan saya pelajaran selama 58 tahun bisa ngomong R ya, akhirnya ya, sedikit ya, seperti orang Prancis kan ya. Tetapi waktu itu 13 tahun saya nggak pede, apalagi ngecek saya, om saya itu nakal ya. Sekarang udah almarhum ya, tetapi dia nakal, dia kalau saya pulang ditulis di tembok pakai pilok. Ular, meringkar, di atas, pagar, bundar. Terus dia panggil saya. Ting coba baca. Dia panggil nama Chinese saya. Waduh saya. Jadi saya membuat rendah diri. Jadi akhirnya saya belajar gitar. Ya. Saya belajar nyanyi. Saya belajar bulu tangkis supaya hebat. Ya, supaya kelihatannya. Kan masih masa sale. Ya kan. Nah, jadi saya mesti punya sesuatu, betul gak? Ini seperti anak-anak muda yang jomblo-jomblo, kan saudara belum laku. Asal belum laku, kita mesti punya sesuatu, betul gak? Yang kita bisa jual. Nah, kalau kayak saya, waktu itu belum laku, ya, dan anak baru gede, dan saya mesti belajar gitar. Jadi anak perempuan kan lihat saya bisa main gitar. Ya. Saya pikir gitu ya. Saudara, kadang-kadang kita merasa spesial, tapi waktu menjalani hidup kita bilang biasa-biasa aja. I'm not too special. Bahkan waktu kita menjalani kita mulai pikir, kok gue kayak begini? Nah ini yang Musa pikir, he is special di dalam fase yang pertama. Yaitu apa? Karena dia 40 tahun dididik dengan khusus. Seperti kalau kita tuh kayak di sekolahin, ini sekolahnya sekolah internasional plus nih. Yaitu apa? Orang Israel dibuang, lagi dijajah. Tapi dia orang Israel yang diangkat sama Tuhan dan dididik dengan cara Mesir. Betul gak? Jadi dia dapat satu tingkatan yang lebih tinggi. Dan dia merasa I'm special dibandingin orang nih lagi dijajah. Tapi ini bangsaku nih. Saya beda dengan mereka. Tapi saya merasa saya lebih tinggi dari mereka. Sehingga kemudian waktu ada yang disiksa, dia langsung turun tangan. Dia pikir I'm special. I can do it. Dia lakukan itu. Tapi waktu dia lakukan dia surprise. Bukannya kamsyah, bukannya thank you. Bukannya terima kasih, ya. Tetapi justru dia dibilang, siapa lo? Lo mau bunuh lagi ya? Dia kaget bukan main. Sehingga saudara waktu itu saya mengambil kesimpulan, poin pertama saya adalah Musa dipergi sebelum diutus Tuhan. Musa lakukan sesuatu sebelum dia dapat insight, dapat green light dari Tuhan. Musa pikir saya sudah siap. I can do it. Saya spesial. Bukankah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang memulai usaha, yang memulai dagang, saudara pikir I'm ready. Bukankah banyak anak-anak muda yang mengatakan saya sekolah yang bagus. Sekolah saya sekolah top of the top.
Bukankah saudara-saudara banyak anak-anak muda, banyak keluarga-keluarga milenial. Babe saya siapa? Ya kan, orang tua kaya. Saya pasti enak hidupnya, santai-santai aja. Bukankah banyak saudara mengandalkan sesuatu yang saudara pikir, I am special. Tetapi waktu saudara masuk dalam kehidupan nyata, bukankah terguring-guring kita, ya kan? Kok begini? Ya. Saya waktu menikah, saudara, saya pikir I'm very special. Karena saya adalah orang yang spesial tentunya dan dapat istri yang spesial. Ya. Istri yang apa? Istri yang sangat unexpected. Wah, ya saya ketemu istri saya tuh unexpected namanya ya. Tidak bisa diduga. Ya, dia bisa punya kecerdasan emosi yang tinggi. Dia orang viral. Dan dia bisa menangis, bisa tertawa, haha, dan berkencang ya. Dan saya tipe orang yang tenang, cool, ya kurang ajar kan, ya kan. Nah, dan saya itu tipe yang thinker. Jadi orang tuh ada thinker, ada viral. Nah saya tipe thinker, tipe yang demen apa-apa structure. Istri saya tipe random. Jadi saya bilang, wah ini menarik sekali nih punya orang yang berbeda nih. Ya kan, kelihatannya kok dia ceria, ya dia gak terduga. Nah istri saya juga demen saya, wah ini enak, orang cool nih, tenang, diam aja. Ya. Nah, kalau saya ajak ngomong kayaknya tenang gitu. Pas udah kawin, wah jadi beda kita. Ya, istri saya bilang saya cerita lu diem aja loh. Ya, ya kan. Nah satu pihak saya bilang, kok ini perempuan kok ngomong terus ya. Nah terus juga yang paling cukup kusut bagi saya yaitu randomnya, sudah randomnya. Kalau saya taruh apa-apa tuh eksak. Saya itu orang engineer, saya itu insinyur gini-gini juga saudara, insinyur sipil ya. Jadi kalau saya taruh apa-apa tuh, kalau saya tahu bolpen merah saya, bolpen merah biru, kalau saya saat teduh kan ada merah biru hijau. Jadi saya ada penggaris, saya taruh di drawer, baris kedua di ujung sini. Ya, terus saya itu tuh jangan main-main ini apa tuh namanya gunting kuku. Gunting kuku kan kalau saya mau tidur ada gunting kuku. Saya tinggal begini, ada di situ di pojokan. Nih, nah. Semuanya tertata. Nah satu kali kalau saya lihat, mana nih, apa nih bolpen merah gua. Ya nah, mana nih gunting kuku. Karena istri saya kalau pakai, habis itu dia taruh aja di mana. Nah siapa nih suami istri yang ngalamin kayak gitu tuh? Ngaku tuh ya. Ya yang mana yang tipe istri saya, yang mana tipe saya tuh. Kata istri saya, kamu tuh masalah kecil digede-gedein, kepo lu. Jadi katanya dia taruh, jadi saya bilang, saya tuh orang bisa stres saya. Kalau sesuatu berubah terus, saya stres. Cobalah, teratur dikit. Satu kali saya pulang, saya mau begini, ada gunting kuku. Terus saya kesini, ada juga gunting kuku. Saya bilang, kok gunting kuku banyak? Ternyata saudara-saudara istri saya bilang, gue beli 10. Biar aman katanya ya, habis itu ngomel mulu, ya kan? Gunting juga sama, dia beri banyak gunting, ya kan? Nah, saudara, terkadang, jadi saya ngomong apa tadi ya? Kita lanjut ya, saudara. Jadi, saudara, kadang-kadang kita pikir kita udah siap, betul gak? Terkadang kita pikir ini nih, the best of the best. Tapi waktu kenyataannya kita jalanin seperti Musa, dia gak bertanya sama Tuhan. Dia mengejar target, dia pikir saya sudah berdoa, tetapi kita kadang-kadang kita nggak berdoa. Kita memulai usaha kita nggak berdoa. Kita nggak pernah benar-benar doain, tapi kita udah jalan duluan. Udah kepanting-panting baru komplain sama Tuhan, betul gak? Ada saudara gak dapat apa-apa karena kalau saudara tidak berdoa. Tapi ada juga yang salah berdoa kata Yakobus, betul gak? Karena yang kamu minta adalah ingin memenuhi kedaginganmu. Nah si Musa pikir saya akan menjadi hebat. Saya kan udah dilengkapi. Saya kan udah sekolah di Harvard. Saya udah sekolah di UCLA. I will be big. Tapi enggak. Saya sekolah saudara di tempat yang laki semua. Sekolah saya ya SMP SMA. Kemudian saya bilang sama anak saya juga masuk di sekolah yang sama. Terus saya bilang tim kita ya kalau jadi sekolah papa liatin. Yang juara 1 jadi salesman. Papa juara berapa? Papa juara ke 26. Ya
Tapi ya lumayan lah jadi CEO saya bilang ya. Terus kata yang celaka kesimpulan anak saya, kok gitu gak usah belajar dong Pak. Saya bilang bukan begitu, bukan. Maksud saya bukan gitu. That's not the point. The point adalah bukan the best of the best. Bukan the best of the best. Tapi do you do what God tell you to do? Apakah you become the version what God designed for you? Apakah kita menjadi hidup sesuai dengan versi Tuhan? Atau kita mendesain hidup sesuai dengan versi saya? Semuanya saya. It's about me. Bukan saudara, bukan. Nah akhirnya dikatakan Tuhan, apakah engkau ada dalam pekerjaan pelayananku? Apakah pelayanan ini kok gak berjalan baik? Padahal saya udah berusaha sekuat tenaga. Tentunya pertanyaannya, apakah do you still have the whispering from God? Setiap pagi saudara dengar whisper Tuhan gak? Bisikan Tuhan. Ya, salah satu banyak yang tanya saya, apa Pak sumber Bapak kok tenang, sering ketawa walaupun ngalamin begitu banyak depresi. Kan sekarang semen lagi susah gitu ya. Terus kenapa kok tenang, emosinya stabil. Itu saya bilang salah satu kunci kekuatan saya yaitu waktu pagi hari jam 5 seperempat saya bangun jam 5:30. Kemudian saya open my windows. Terus kemudian saya mulai hari saya dengan I walk in the garden alone while the dew is still on the roses. Ya saya senang lagu itu yang waktu refnya. And he walks with me and he talks with me. And he tells me I am his own. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya cuman alat. Hari ini saya ngalamin, minggu kemarin saya ngalamin ini. God speaks to me, talks to me, walk with me. Terus saya buka firman Tuhan, saya catat, terus saya doain pabrik saya, ya, saya doain beberapa orang. Terus setiap hari saya punya pokok doa, saya pakai lutut saya untuk mendoakan, doain berkat, dan itu kekuatan saya. Bagaimana saudara? Do you still hear what God whisper to you? Ya. Kamu masih dengar gak itu? Masih dengar bisikan Tuhan gak? Apa itu udah disepir? Paling celaka bagi pelayan-pelayan Tuhan katanya. Paling celaka kalau saudara udah melayani. Katanya Bill Hybels itu satu kali dia tulis dalam satu buku. Paling celaka if you never cry for yang dilayani itu. Katanya paling celaka kalau kita gak pernah dengar kesedihan hati Tuhan lagi. Saya bersyukur kalau saya masih bisa dengar kesedihan Tuhan. Masih bisa melihat yang Tuhan lihat. Masih bisa merasakan yang Tuhan rasakan. Saudaraku, hari ini terkadang di zaman ini zaman yang makin lama makin sulit. Iya. Saya percaya setelah pandemi, kalau saudara pelajarin 100 tahun yang lalu ada Spanyol, Spain, kita juga dialamin COVID, betul gak? Saudara pernah pelajarin gak? Waktu Spanyol, flu, yang mati itu sama, kurang lebih sama COVID. Ya, lebih dahsyat lagi. Dari segi jumlah, sekarang lebih dahsyat. Dari segi percentage, on that time lebih severe. Ya. Terus bagaimana rekalibrasi waktu ngalamin tuna. Tuna itu artinya apa? Turbulence, goncangan sangat tinggi, uncertain, serba gak jelas. Novel, sesuatu yang kita gak pernah melangkah sebelumnya, tapi kita mesti melangkah ke situ. Ambigu, gak jelas tidak pasti yang sangat besar. Dan sebagai businessman kadang-kadang kita takut dan pasrah. Kita gak berani bereksperimen. Kita merasa wah end of the world. Sudah tahu waktu Spain flu itu apa yang terjadi sesudahnya? Rekalibrasinya gimana? World War. Perang dunia saudara. Jadi setelah COVID besar, perang dunia. Sekarang COVID ada lagi perang yang hampir sedikit lagi perang dunia. Betul? Kita masih banyak berdoa loh. Apalagi presiden-presiden yang ditunjuk presiden garis keras semua. Ya. Dan itu menjadi Trump, wah luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang bagi bisnismen mungkin saudara takut dan gentar.
Dan saudara, apakah saudara menjadi menyerah dan tidak berdaya? Itu pertanyaannya. Atau bisakah saudara melihat mungkin saudara ada di fase ini. Jadi fase yang pertama apa? Fase di mana saudara merasa siap, tetapi waktu menjalaninya kok gak bisa as good as you thought. Waktu kita merasa siap jadi, udah siap nih suami istri, udah kompak, udah kawin 5 tahun, punya anak, wah hebat nih. I'm ready God. Tapi pas punya anak, waduh ributnya bukan main. Ya, waktu udah ribut, anaknya makin lama makin nakal, biasanya kita bilang apa? Ini anak lu nih, urusin. Nah ya kan, kadang-kadang kita bilang begitu. Nah kita masuk di dalam fase kedua. Fase kedua apa saudara? 40 tahun di sekolah karakter tanah Midian. Kenapa saudara? Setelah Musa mendengar tantangan itu perkataan orang Israel bangsanya, larilah Musa hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Tanah Midian itu padang gurun saudara. Kalau saudara melihat tadinya dia di Mesir, tempat yang paling enak, tempat yang paling tinggi, ada Peresnya, sekarang nothing. Kayak kita disuruh pindah ke IKN kali ya, tadinya nothing. Kayak saya waktu bangun pabrik di Tarjun, ya di Kalimantan Selatan, nothing, benar-benar nothing. Ya. Dan waktu saudara ke sana, what should we do dengan padang gurun ini? Nah Musa itu saudara menjadi takut dan kenapa dia kabur dari istana dia ke hutan belantara. Dari sebuah kentang jadi mashed potato, dia pikir udah ada habis deh gue. Udah gak dipercaya sama bangsa ini, udahlah, habislah. Nah saudara, apakah saudara mengalami hal yang sama saat ini? Saudara lagi masuk di sekolah karakter. Saudara lagi masuk di tempat di mana punya anak yang sulit. Punya anak yang rebellion. Atau saudara dimasukkan di pekerjaan yang tough. Bos yang susah. Atau saudara lagi ngalamin pernikahan yang lagi gak baik-baik. Diajak ngomong gak nyambung-nyambung. Dan saudara merasa this is the end. Bapak Ibu, saudara sekalian, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke sekolah karakter. Seperti Musa. Dari tempat yang tinggi ke tempat nobody. Dari somebody menjadi nobody. Waktu saya pindah ke Texas, saudara. Saya waktu itu kan dari seorang direktur keuangan Indosemen, saya pindah ke Texas. Waktu pindah ke Texas, pertama kali saya merasa rendah diri. Kenapa? Karena kami masuk di sekolah Kristen. Terus kan saya beli mobil yang $2.500. Jelek ya. Kemudian datang terus pada pakai bagus-bagus. Saya pikir kok gue bagus-bagus cuma 2 tahun kan. Dan punya duitnya udah gak kerja. Nanti jadi hamba Tuhan. Jadi saya minder. Merasa minder. Terus sudah habis minder, 2 minggu sesudah saya pindah, anak saya datang. Dia bilang gini, Papa salah gak sih dengar suara Tuhan? Apa maksudnya? Begini Pak, kan Timmy udah sekolah. Dia ngomongnya serius dan nangis. Dia bilang anak SMA kelas 1. Dia bilang, Pak, kan saya udah 2 minggu Pak di sini. Saya gak punya temen loh Pak. Saya ke sekolah 2 minggu ini gak ada yang negor ya. Masa Tim? Iya. Karena kalau ada yang negor, Timmy ngomong dia gak ngerti. Dia ngomong Timmy gak ngerti. Kata dia gimana nih Pak? Kayaknya Papa salah loh. Salah loh. Kita ke Texas, kenapa Texas Pak? Kenapa bukan LA? Kenapa Papa pilih sekolah teologi di Texas? Saya bilang aduh. Timmy mau pulang aja Pak. Sedih dia. Nah terus di situ saya bilang yuk kita berdoa aja deh. Kita berempat berpegangan tangan. Kita berdoa. Tuhan tolong kasih teman. Hari Minggunya saudara, benar ya Tuhan jawab langsung. Yaitu apa? Ada seorang habis kebaktian namanya Luke. Dia bilang, hey Tim, I'm Luke. Terus dia bilang, hey, I'm the captain of the football. Ya, di sekolah. Kita pergi sekolah yang sama kan katanya. Oke, katanya. Terus dia, oke. Dia cuma bisa ngomong oke waktu itu saudara. Terus dia bilang, why don't you join me? Oke, kata dia. Kita latihan football, nanti saya daftarin. Oke, kata dia. Terus dia, nanti besok latihan jam 3. Oke, katanya. Oke, thank you, katanya. Thank you ya. Terus dia pas pulang, saya bilang, Tim, lu ngerti gak? Bahwa lu lagi diajakin American football, itu tuh yang gede-gede gitu. Badan lu kayak lidi, saya bilang. Gak apa-apa, Pak.
nanti saya googlein cara mainnya gimana. Nah, jadi dia cari di angka Google, cara main di YouTube, cara main American football. Terus besokannya dia latihan. Latihan sudah di Texas itu, summer, Agustus, coba aja pergi. Ya, jam 3 siang itu 45 derajat. Panas, nyengat. Dia latihan. Hari ketiga dia latihan, hari Rebonya, dia heat stroke. Tiba-tiba, kayak batang pohon. Langsung, saudara. Diangkat rame-rame kayak batang, terus diceburin. Jadi Timmy diapain? Diceburin di kolam es. Baru Timmy bisa gerak pakai berenang gini. Terus habis itu basah dong semua. Ya cepet-cepet di kipas anginin. Wah, masuk angin dong, saya bilang. Cilaka masuk angin nih anak gua. Ya kan? Terus katanya enggak apa, di Amerika enggak ada masuk angin, cuma di Indonesia. Ya. Nah kemudian anak saya itu setelah itu dia minggu depannya pertandingan. Dia dipasang lagi. Cilaka 12. Baru masuk ke lapangan, baru main 5 menit, ada yang datang gede-gede. Gede badannya, nabrak dia. Plak. Pinggangnya ke potes. Kelipet gitu. Apa tuh? Gitu. Sini ya. Jadi saya bawa pakai Kirk 6 bulan sudah. Terus saya bawa ke dokter, terus saya langsung datang ke coach dong besokannya. Saya bilang, coach, maaf coach, salah pilih dia. Salah masuk. Ya, dia anak Indonesia, letoy. Bahasa Inggrisnya apa letoy ya? Nah saya bilang begitu saudara ya. Terus kata coachnya bilang begini, saya ingat sekali. Coach bilang, when you are in, you cannot get out. Mati saya bilang nih ya. Jadi anak saya pas pertandingan dia tetap pakai baju pertandingan. Dia pakai 6 bulan. Tetap jadi tim. Tapi tugas dia ngapain? Kasih air, minum. Dan itu blessingnya saudara. Blessingnya. Waktu dia duduk di bench, kan duduk di bangku cadangan. Dengan cewek-cewek. Yang tukang kasih air kan cewek-cewek, cheerleader. Jadi dia temennya banyak cheerleader. Jadi dia pulang tertawa-tawa. Kan tadi sekolah di cowok semua. Jadi terus dia bilang sama saya pas saya jemput, enak lupa sekolah di sini. Kenapa? Pemandangannya beda. Kalau di Kanis, tempat saya, pemandangannya sama. Nggak menarik, asal di sini jadi pagi-pagi dia dandan. Jadi sekarang dia senang. Tuhan menjawab. Sesudah kadang-kadang kita nggak ngerti. Waktu Tuhan lagi proses, kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu kita lagi dimasukin di padang gurun di tanah Median. Kita gagal mendengar suara Tuhan dan kita udah blaming Tuhan. Nah sudah tahu nggak padang gurun itu artinya apa? Padang gurun itu artinya Tuhan mendengar. Saudara pernah gak dimasukin padang gurun itu? Atau you are in the padang gurun saat ini. Tapi kamu bisa mendengar suara Tuhan gak? Tuhan bercakap-cakap, ada message tertentu. Saudara kadang-kadang itu namanya adversity quotient. Ya, jadi adversity quotient itu kalau saudara ngadepin kesusahan, ada 3 tipe. Satu tipe the quitter. Baru ngadepin kesusahan dikit, quit. Berhenti. Anak-anak muda sekarang gampang sekali berhenti. Karena biasa main games. Kalau udah mau kalah langsung reset. Mau kalah reset lagi. Padahal waktu hidup benar-benar gak bisa reset, betul gak? Kadang-kadang kita dapat masuk pekerjaan baru sebentar diomel-omelin. Wajar. Tapi dia bilang, wah salah masuk gue nih. Dia mau keluar ya. Jadi banyak anak-anak muda sekarang cepat berhenti. Usaha ini berhenti, usaha ini berhenti. Tapi ada juga anak-anak muda yang menjadi the campers. Apa tuh the campers? Dia mau maju, dia naik baru setengah jalan. Dia lihat, oh di sini udah bagus nih. Dia buka camp. Dia duduk di sana tenang. Terus ayo maju lagi, ayo maju. Udah cukup, udah cukup. Udah cukup, udah cukup. Ada seorang salesman, dia yang berhasil terus dia akhirnya jadi sambilannya go-kart ya. Terus habis itu dia berhenti dari salesman, dia jadi go-kart. Saya minta maaf kalau ada yang go-kart, bukan berarti go-kart jelek. Tapi dia nyetir go-kart itu saya bilang sama dia, hey, do you think ini version yang Tuhan mau?
hanya untuk menjadi gokar sampai lu tua? Betul? Saudara, hai anak muda. Are you the campers? Cepat merasa puas, cepat merasa hebat gua, hebat. Or you are the climbers. Saya percaya saya bisa seperti ini. Karena Tuhan kasih saya bukan the quitter, bukan the campers, tapi the climbers. Saya tahu waktu saya habis, tapi itu resikonya undang saya. Saya terusin begitu Pak, minta maaf. Ya. Jadi tadi saya udah minta izin Pak. Jadi apa gunanya saudara adversity itu sebetulnya? Jadi adversity itu memang Tuhan desain untuk menyingkapkan who you are, betul gak? Dan kesulitan itu adalah guru terbaik daripada kesuksesan. Saya percaya itu. Saya berulang kali terperanting-peranting saudara, 13 tahun saya gak punya papa lagi, papa saya tiba-tiba meninggal. Dan saya harus bekerja mencari nafkah di pasar rumput, saya dagang. Dan saya punya bajai 3, ngurusin bajai. Tapi itu membentuk saya. Dan saya harus hidup dengan begitu banyak pindah-pindah ke sana kemari, sibuk terus. Ternyata Tuhan lagi desain 40 tahun selanjutnya saya seperti ini. Sibuk terus. Tapi God prepare me before. I never know that. Kesulitan membuka pintu kesempatan yang baru. Yang saudara tidak pernah lihat. This is the best version of you. You never see that. Tapi this is the best version. This is still working in progress. Sabar, sabar. Ini masih working in progress. Belum jadi, jangan cepat-cepat puas. Saudara, kesulitan menuliskan story karir kita. Waktu kita bisa beri respon yang benar. Betul? Tadi pagi saya lewatin ini Pak. Karena udah waktunya habis dan bapak-bapak mau datang. Sekarang gak ada yang datang habis ini kan. Nah, jadi saya masih 2 jam lagi nih. Ya. Nah saudara, sedikit lagi dikit ya. Jadi saya percaya begini. Ketika kita memeras jeruk, kita dapat jus jeruk. Ketika memeras lemon, kita dapat jus lemon. Ketika krisis menekan seorang Kristiani, di tempat usaha, kerjaan, keluarga, pendirian sikapnya akan disingkapkan dengan jelas. Betul? Who you are akan disingkapkan di dalam padang gurun. Itu yang Musa hadapi. Who you are. Musa merasa nobody. Tuhan butuh orang yang merasa nobody. Seorang pemimpin perusahaan besar dia mengatakan seorang yang bisa membawa influence hanya seorang yang sudah done dengan dirinya. Seorang pemimpin gereja bisa berpengaruh waktu dia done dengan dirinya. Dan dalam arti selesai dengan dirinya. Dia gak mencari kepopuleran. Dia gak mencari uang di dalamnya. Dia gak mencari pengikut-pengikut. Bukan, I'm done with that. Dia gak mencari bisnis di tengah-tengah pelayanan. Enggak, I'm done. Saya cuma mau bersaksi. How great is our God. Saudaraku, Musa mengingatkan. Ini saya skip ya. Jadi Musa mengingatkan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita seperti kelihatan ringkih. Tapi yang ringkih 40 tahun ini, Musa udah gak pernah disebut-sebutkan di tanah Midian, gak pernah. Musa gak pernah disinggung-singgung. Tapi justru di tanah Midian itu ada suara Tuhan. Ada Tuhan, malaikat Tuhan yang datang. Dan mengatakan Musa, Musa, engkau sekarang aku utus. Setiap orang mesti masuk ke dalam sekolah karakter itu. Itulah sebabnya pernikahan sulit. Jangan khawatir. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Amin. Jadi saudara dikasih pernikahan yang sulit. Mungkin keluarga, anak-anak yang sulit. Karena Tuhan lagi memprosesmu. Tuhan lagi mengasahmu. Tuhan lagi membuat engkau tahu bahwa it's not about you. It's about me. Kamu missing the context. Kamu pikir konteksnya adalah keberhasilan di dunia. Kamu mikir konteksnya adalah keberhasilan di pernikahan. Bukan. Konteksnya adalah engkau mengenal aku lebih baik. Do you know me better? Melalui hidup ini, melalui kesusahan, melalui sakit, melalui apapun yang Tuhan percayakan. Do you know me better? Itu konteksnya. Nah saudara, saya mau menutup bahwa Musa toh akhirnya
punya graduation day. Di mana Tuhan izinkan dia. Sekarang Musa, engkau jadi pemimpin. Dan Musa is the greatest leader bagi orang Jewish. Kalau saudara tanya orang Yahudi, siapa pemimpin besar? Musa. Musa yang tadi nobody. Mari kita lihat video ini untuk menutup ya. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents if they're ever at home. Dia kesel karena ada anak yang bermain, jadi What dia is up with the susah traffic keluar days? mobil. And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Dia kesel karena It's dia always dumb macet. road. Oh, there's. Dia kesel Okay, karena so ada yang I'm not nyodok even here. waktu pagi. Right. Ya. Great lady. The princess of parking. Sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, you kidding me? Unbelievable. Dia kesel karena mesti ngantri. Sampai 4 menit. Ya. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Kamu habiskan waktu saya. Nah akhirnya giliran saya. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. Be $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah. Sorry katanya orderannya Great. banyak jadi mesti nunggu lama. Great for me. Waiting again. Unbelievable. What? What? Dapatkan visi untuk melayani, get service. Ya. What is that? What in the world? Dia sedang menolak, sedang tidak mau berteman karena lagi sakit hati. Dia tidak puas dengan hidupnya. What am I Dia supposed to do? lagi berjuang How can I untuk do anything about that? pertemanan, untuk persahabatan. Dia Can I baru even saja help with kehilangan that? pekerjaan. I don't. Your copy, sir. Dia sedang Can't take this melawan anymore. kecanduan. Gotta get out of here. Hey, what? Dia butuh dipeluk. Dia bekerja 2 pekerjaan untuk membiayai anak-anaknya. Dia baru kehilangan teman baiknya. Dia ribut dengan suaminya. Dia butuh tumpangan. Dia lari dari rumah 3 hari yang lalu. Ini anak yang tadi menghalangi dia keluar mobil. Tapi dia butuh perhatian. Hey, buddy, come here. Do you get it? Katanya ya. Saudaraku, apakah kamu sibuk dengan hidupmu? Apakah kamu sudah kehilangan melihat yang Tuhan lihat? Dan saya mau menutup dengan seruan itu. Bahwa mau gak kita dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, hendakkah kita menjadi kopi? Mau dipanasin sama Tuhan dan mau hang in there.
Dan mau mengatakan, Tuhan, jadikan hidup saya seperti yang Tuhan mau. Biar mata saya melihat apa yang Tuhan lihat, walaupun saya lagi dalam kesusahan ini. Biar hati saya makin dekat sama Tuhan, dipadukan sama Tuhan. Dan biar Kristus, kalau saudara belum pernah ketemu Kristus, gak bakal bisa. Mari saudara kita tundukkan kepala. Kita menenangkan hati. Dan kita mengetahui bahwa hari ini, hari Tuhan mau supaya kita membiarkan Tuhan work in progress. Bekerjalah Tuhan untuk diri saya. Buatlah saya mengerti proyek Tuhan. Kenapa Tuhan kasih ini untuk hidupku. Mari kita mendoakan pergumulan-pergumulan hidup saudara. Mendoakan pasangan saudara, anak-anak, pekerjaan. Mari kita berdoa untuk ini. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui sebagian dari kami. Tuhan sedang tegur karena kami sering menjadi orang the quitter. Yang gampang sekali berhenti. Mungkin sebagian dari kami adalah orang yang cepat puas. Tuhan lagi ajar kami. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini sedang di padang gurun. Tapi kami tidak bisa mendengar Tuhan berbicara di dalamnya. Mungkin di antara kami sedang ngalamin kesusahan yang sangat susah. Tapi biarlah kami mengerti bahwa hidup kami hanyalah konteks dari Tuhan. Tapi goalnya adalah mengenal Tuhan. Lebih baik dan lebih baik lagi. Dan menemukan bahwa Tuhan yang setia. Tuhan yang menciptakan kami. Dan akhirnya kami bisa menjadi the best version of you. Ya Tuhan, berkatilah hidup jemaat-Mu. Dalam perjuangan mereka yang tidak mudah. Supaya setiap kami pulang dengan berkat Tuhan. Supaya setiap kami pulang dengan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan, iya dan amin. Sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan memproses kami, watak kami, karakter kami. Dan juga pelayanan kami, mata kami, hati kami. Tuhan tolong. Supaya di dalam hidup kami boleh mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus. Yang hidup dan berkenan pada Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.